Halo guys, perkenalkan nama saya Fani Akbar. Saya kuliah di Akademi Komunikasi Radya Bina Tama. Saya sedang di semester 2. Moto hidup saya adalah bahwa di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Bekerja keraslah dan jangan lupa untuk selalu berdoa dan selalu bersedekah. Jadi video ini dipersembahkan untuk Bapak Arif Budiman selaku dosen mata kuliah pengembangan karakter sekaligus direktur AKRB serta bahan ujian akhir semester 2 pada tahun ajaran 2020. Materi yang pertama merupakan materi pola pikir. Biasanya, pola pikir terbentuk dari pengalaman, pengamatan, lingkungan, dan pembelajaran di setiap permasalahan. Itulah sebabnya setiap manusia memiliki perbedaan cara pandang, atau bisa dibilang cara seseorang untuk menilai sesuatu. Pola pikir yang salah dapat menjerumuskan seseorang ke dalam perspektif yang salah. Untuk memperbaiki hal ini, maka seseorang harus melihat permasalahan dari banyak sudut pandang. Selanjutnya, cara untuk mengubah pola pikir agar menjadi positif, maka belajarlah untuk mengubah paradigma dalam diri, orang lain, dan kehidupan. Untuk mengubah paradigma sendiri, kita bisa mulai dari prinsip hidup. Jadi kita bisa dikatakan bahwa jika prinsip hidup sudah benar, maka pola pikir orang tersebut bisa dikatakan positif. Materi yang kedua tentang perubahan. Hal yang selalu saya ingatkan mengenai perubahan adalah setiap yang bernyawa pasti bermetamorfosa, alias selalu melakukan perubahan, entah itu positif atau negatif. Saya sendiri ketika sedang menghadapi perubahan selalu menanyakan ke dalam diri sendiri, ini merupakan perubahan yang positif atau negatif. Jika perubahan positif, maka akan dinikmati sampai perubahan-perubahan selanjutnya. Namun, perubahan tersebut ternyata negatif, maka akan secepat mungkin kembali ke zona sebelumnya dan mengambil pembelajaran dari kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian materi selanjutnya adalah 7 kebiasaan yang sangat efektif. Pak Arif pernah mengatakan bahwa setiap manusia adalah pemimpin bagi dirinya sendiri dalam mengolah pikiran, ucapan, dan tindakan. Kalimat tersebut sangat berhubungan dengan materi saya saat ini. 7 kebiasaan yang sangat efektif. Yang pertama adalah jadilah proaktif. Mengingat bahwa setiap diri kita adalah pemimpin bagi dirinya sendiri, maka kita akan selalu mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan, terdapat 4 alat untuk menjadi rujukan. Hal pertama adalah kesadaran diri, yang kedua, hati nurani, yang ketiga, daya imajinasi, dan yang keempat, kemauan. Kebiasaan selanjutnya adalah merujuk pada tujuan akhir. Untuk mencapai tujuan akhir, seseorang membutuhkan suatu komitmen, perjuangan, serta keseriusan sehingga menjadi orang proaktif sebagai modal dasarnya. Apa sih pentingnya kita memiliki tujuan akhir? Tujuan akhir sendiri memiliki banyak fungsi. Salah satunya adalah dapat mengendalikan diri sendiri dan dapat menjadikan pertimbangan ketika sedang memutuskan sebuah keputusan. Kita wajib mengendalikan diri sendiri. Jika tidak, maka bersiaplah orang lain akan mengatur kehidupan kita. Kebiasaan yang ketiga adalah mendahulukan yang utama. Di sini sangat berkaitan dengan kebiasaan sebelumnya, yaitu merujuk pada tujuan akhir. Dalam mendahulukan yang utama, kita wajib paham tentang prioritas dalam hidup kita. Dalam prioritas, biasanya orang akan mengacu pada tujuan akhir sebagai tolak ukur keputusan. Kita wajib memahami apa yang seharusnya diprioritaskan karena dibatasi oleh sumber daya yang terbatas seperti waktu, keuangan, tempat, dan lain-lain. Masalahnya adalah ketika kita memiliki tujuan akhir, tidak ada kesulitan untuk menentukan prioritas. Jadi dalam menentukan dan mendahulukan, yang utama adalah tujuan akhir Anda. Jika tidak memiliki tujuan akhir, kita akan sulit menentukan prioritas. Kebiasaan yang keempat adalah berpikir menang-menang. Berpikir menang-menang adalah kerangka pikiran yang mengatakan saya bisa menang dan kamu bisa menang. Dan kamu dapat membangun hubungan positif kepada orang lain. Kebiasaan kelima adalah berusaha untuk memahami dahulu, baru dipahami. Dalam menjalin hubungan sosial, kerap terjadi kita meminta sesuatu untuk dipahami. Padahal semua itu terbalik. Untuk dapat dipahami, kita wajib memahami lingkungan sekitar terlebih dahulu. Untuk memahami orang lain, kita bisa menilai dari sosok pendengar. Hal tersebut, kita bisa belajar bagaimana memahami orang lain.
Kebiasaan selanjutnya adalah wujud sinergi. Untuk menuju sinergi positif, kita harus belajar untuk menghargai persepsi orang lain. Hal ini berkaitan dengan kebiasaan keempat dan kelima, yaitu berpikir menang-menang dan memahami dahulu, baru dipahami. Kebiasaan yang terakhir adalah mengasah gergaji. Apa sih yang dimaksud dengan mengasah gergaji? Pada intinya, mengasah gergaji adalah meningkatkan dan memperbaiki kemampuan diri kita. Hal ini hanya diri kita sendiri yang memahami apa potensi yang ada pada diri kita. Makna mengasah gergaji secara umum mengacu pada kalimat saya yang sebelumnya. Nyawa. Tentang metamorfosa itu pasti terjadi pada mereka yang bernyawa. Jadi kesimpulannya, jangan pernah takut untuk berubah, meski harus beradaptasi. Tapi yakinlah bahwa perubahan tersebut akan membawa kita pada gerbang menuju kebahagiaan. Saya Fani Akbar, semoga bermanfaat. Terima kasih.